warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 1914201178 dari kelas Perbankan Syariah E semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Silahkan disimak videonya berikut ini. Berbicara mengenai dampak buruk dari riba dan juga masyir, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari riba dan masyir itu sendiri. Riba yaitu pengambilan tambahan yang harus dibayarkan baik dalam transaksi jual beli maupun dalam hal pinjam-meminjam yang bertentangan dengan syariat Islam. Begitupun masyir yaitu perjudian atau permainan adu nasib di mana hal ini haram hukumnya di dalam Islam. Tentu keduanya memiliki dampak buruk bagi perekonomian. Di antaranya yaitu yang pertama, terjadinya ketidakadilan terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan. Prinsip riba memberikan hasil tetap kepada sepihak saja yaitu pemodal, sedangkan pengusahanya memiliki hasil yang tidak tetap. Hal ini tentu sangat tidak adil karena mematikan motivasi pengusaha. Yang kedua, potensi eksploitasi atau pemerasan terhadap pihak yang lemah dan memberikan keuntungan lebih untuk orang-orang kaya. Yang ketiga, yaitu alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien. Prinsip dan sistem bunga mengakibatkan kecenderungan alokasi dana yang tidak didasarkan atas keuntungan usaha, melainkan lebih ke kemampuan pengembalian pinjaman dan juga nilai jaminan. Begitupun masyir yang sifatnya hanya untung-untungan saja. Dan yang terakhir yaitu terhambatnya investasi. Karena semakin tingginya bunga, maka semakin besar pula biaya yang harus dibayarkan di dalam investasi. Hal ini mengakibatkan bunga itu sebagai tembok penghalang di dalam investasi. Dengan demikian, semakin besar bunganya, maka semakin susah pula melakukan investasi. Di sisi lain juga berdampak pada tingginya tingkat inflasi. Fungsi dari Dewan Pengawas Syariah diantaranya yaitu yang pertama, memberikan saran dan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah pada produk yang dikeluarkan oleh bank. Yang ketiga yaitu mengawasi proses pengembangan produk baru. Yang keempat yaitu meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Yang kelima yaitu melakukan review secara berkala terhadap produk dan juga pelayanan jasa bank. Dan yang terakhir yaitu meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari Satuan Kerja Bank dalam pelaksanaan tugasnya. Fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional. Pertama, tabungan ada dua jenis. Satu, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan berdasarkan perhitungan bunga. Dua, tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan berdasarkan dengan prinsip mudharabah dan wadiah. Kedua, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. Satu, dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dua, sebagai kapasitasnya sebagai mudharib, bank bisa mengembangkan dan melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tiga, modal harus disertakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening. 5. Bank menutup biaya operasional tabungan menggunakan keuntungan nisbah yang sudah menjadi haknya. 6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. 3. Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. 1. Bersifat simpanan. 2. Simpanan dapat diambil kapan saja atau on call atau sesuai kesepakatan. 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, melainkan dalam bentuk pemberian secara sukarela dari pihak bank.
Dari fatwa DSN yang sudah saya sebutkan di atas, jelas bahwa produk tabungan syariah hanya menggunakan dua akad, yaitu yang pertama akad mudharabah dan yang kedua yaitu akad wadiah. Kendala pengembangan BMT atau Baitul Mal wa Tamwil diantaranya satu, akumulasi kebutuhan dana masyarakat yang belum dipenuhi oleh BMT. Kedua, meskipun keberadaan BMT cukup dikenal, namun masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir karena pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan yang cepat meskipun masyarakat harus membayar bunga yang terhitung tinggi. Tiga, beberapa BMT menghadapi masalah yang sama, yaitu terkendala karena nasabah yang bermasalah bukan hanya di satu tempat saja, melainkan di tempat lain juga. Yang keempat, BMT cenderung menjadikan BMT lainnya sebagai lawan yang harus dikalahkan dan bukan sebagai partner dalam upaya mengeluarkan masyarakat dari permasalahan perekonomian yang mereka hadapi. 5. Dalam kegiatan rutin BMT, lebih berorientasi pada pengelolaan bisnis. 6. BMT lebih cenderung menjadikan Baitul Tamwil daripada Baitul Mal, di mana lebih banyak menghimpun dana untuk bisnis daripada mengelola dana tersebut untuk zakat, infak, dan sodakoh. Ketujuh, pengetahuan pengelola BMT dalam menghadapi dan menyikapi masalah menyebabkan dinamisasi dan inovasi terhadap BMT tersebut berkurang. Mengenai perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari keduanya. Yang pertama, asuransi syariah yaitu usaha saling membantu atau tolong-menolong serta berbagi risiko di antara peserta asuransi. Sedangkan asuransi konvensional adalah produk asuransi yang berprinsip jual beli risiko. Terdapat 7 hal yang membedakan antara keduanya, yaitu yang pertama yaitu mengenai prinsip dasar. Pada asuransi syariah, pertanggungan risiko antara perusahaan asuransi dengan peserta, sedangkan pada asuransi konvensional, pertanggungan risiko dari peserta terhadap perusahaan bersifat penuh. Yang kedua, mengenai akad atau perjanjian. Pada asuransi syariah, akad yang digunakan adalah akad takaful, yaitu tolong-menolong. Sedangkan pada asuransi konvensional, akad yang digunakan adalah akad tadaburi atau akad jual beli. Yang ketiga, mengenai kepemilikan dana dan pengelolaan. Pada asuransi syariah, pengelolaan dana dimiliki oleh setiap peserta asuransi dan perusahaan hanya sebagai pengelola dana tanpa hak untuk memiliki. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana premi harus dibayarkan oleh nasabah atau tertanggung seperti halnya dalam transaksi jual beli pada umumnya. Yang keempat, mengenai pengawasan dana. Pada asuransi syariah, terdapat pihak ketiga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan asuransi, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan pada asuransi konvensional, tidak ada pengawas khusus terkait kegiatan asuransi. Yang kelima, mengenai dana hangus. Pada asuransi syariah, tidak diberlakukan dana hangus. Dana akan tetap bisa diambil, namun ada sebagian kecil yang harus diikhlaskan untuk dana tabaru. Sedangkan pada asuransi konvensional, status dana akan hangus jika polis berakhir. Yang keenam yaitu mengenai surplus underwriting. Pada asuransi syariah, terdapat surplus underwriting bagi peserta asuransi, yang pembagian keuntungannya bersifat protata. Sedangkan pada asuransi konvensional, tidak ada pembagian keuntungan, melainkan ada istilah no claim bonus pada beberapa produk asuransi. Dan yang terakhir yaitu mengenai pembayaran klaim polis. Pada asuransi syariah, akan mencairkan dana tabungan bersama untuk membayar klaim nasabah. Sedangkan pada asuransi konvensional akan menanggung klaim nasabah dari dana perusahaan, tentu sesuai dengan polis yang berlaku. Mungkin sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila jawaban masih kurang tepat atau terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.